3, 2, 1. Live action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dan sahabat Rocky Osyam dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Amin. Pada hari ini, secara virtual, kita kehadiran Tubagus Mogi dan Gus Rocky Osyam yang akan membahas kasus yang kembali memancing perhatian publik. Kali ini adalah laporan yang diajukan oleh Mama Bahar Smith atau Ibunda Bahar Smith ya, yang dimana kasus ini akan dilanjutkan, akan diproseskan, dan itu masuk ke dalam berita kompas.com ya, terkait dugaan hoax yang dilaporkan oleh istri Kang Mas Rida. Dan kasus ini menjadi menarik karena muncul dua narasi yang tampak bertabrakan. Di satu sisi ada klaim bahwa saksi dianggap tidak kredibel atau bahkan hoax. Ini yang menjadi laporan daripada Ibunda Bahar Smith. Namun di sisi lain muncul bahwa saksi fakta ya, bahwa korban ini mengalami luka atau penganiayaan. Jadi kalau misalkan hoax, tapi faktanya korban Kang Mas Rida ini babak belur gitu ya. Disinilah muncul sebuah pertanyaan besar, kalau saksi dianggap tidak valid, lalu bagaimana menjelaskan korban yang nyata mengalami kekerasan? Apakah hukum hanya berdiri di atas saksi atau bagaimana? Ataukah ada sebuah struktur pembuktian lebih kompleks? Nah, sebelumnya kita juga mendapatkan informasi bahwasannya beberapa hari lalu itu muncul surat dari GP Ansor yang menyatakan bahwa menolak untuk restoratif justice terhadap upaya-upaya yang dilakukan dari kubu Bahar Smith beserta dengan 3 tersangka yang lainnya. Nah, untuk hal ini bagaimana menjelaskan terkait tentang restoratif justice yang ditolak oleh GP Ansor, dan kemudian pembahasan kedua adalah terkait laporan Mama Bahar yang diproses, saksi hoax, tapi korban babak belur. Itu yang kita ambil tema pada malam hari ini. Baik, untuk yang pertama kita ke Tubagus Mogi terlebih dahulu terkait informasi terbaru ya, karena informasi-informasi yang kita tayangkan di channel saya bersumber dari beliau langsung, dan beliau langsung yang langsung konsen terhadap kasus Bahar Smith yang sejak September tahun lalu, sehingga hari ini beliau istiqomah dalam mengawal proses hukum Bahar bin Smith dan turunan-turunannya. Kami persilakan, monggo Tubagus Mogi untuk memberikan paparan terlebih dahulu informasi terupdate terkait kasus Bahar Smith. Monggo, silakan Tubagus. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, berkumpul kembali nih, Mas Charlie dan Gus Rocky, dan juga para pemirsa dari Papa Zahra channel. Dan ini kita lagi mau ngebahas, kalau ada ini channelnya Papa Zahra, ini ada Mama Bahar ini, judulnya nih, laporan Mama Bahar. Mama Bahar. Menarik sekali. Ya, jadi betul apa yang sekilas disampaikan oleh Mas Charlie, ini tentang laporannya Mama Bahar. Memang ya seorang ibu tentu sayang kepada anaknya ya, tapi ya semestinya mendidik supaya anaknya berlaku yang baik dan benar. Nah, termasuk ini kaitannya dalam kasus ini ya Mas Charlie, ini yang laporannya Mama Bahar ini terkait dengan kelakuan anaknya, nah, yaitu ya Bahar bin Smith yang sudah kita tahu diduga melakukan pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan, bahkan juga pencurian
daripada korban anggota Banser NU di bulan September 2025 yang bernama Kang Rida. Nah, jadi korbannya namanya Kang Rida, yang melaporkan adalah istrinya, yakni Fitri. Karena ketika terjadi kasus penganiayaan ini, beliau masuk rumah sakit, nah, divisum dan di lain-lain, bonyok dan lain-lain, bahkan luka-lukanya jelas, sehingga jelas yang melapor adalah istrinya. Nah, ketika istrinya melapor ini kemudian nantinya timbul laporan oleh Ibu Bahar bin Smith pada istri korban yang bernama Fitri. Ini dianggapnya melakukan berita bohong karena dianggap sang istri ini tidak melihat sendiri kasus daripada kejadian daripada Kang Rida ini. Tapi perlu diketahui apa yang terjadi pada Kang Rida, ini kan Kang Rida sebagai saksi mahkota, korban sekaligus saksi mahkota, karena beliaunya masih hidup, bukan terbunuh sehingga nggak bisa dimintai keterangan saksinya. Dan juga perlu diketahui, dalam kasus ini sudah ada penetapan tersangka dari pihak kepolisian Kota Tangerang. Jadi ada 1 dari pihak Habib yaitu Bahar bin Smith, dan 3 lagi dari para tersangka pribumi yang terlibat dalam pengeroyokan dan penganiayaan tersebut. Sehingga apa-apa yang dilaporkan oleh Mbak Fitri itu sudah menjadi penyelidikan dari pihak kepolisian dan sudah terpublis. Sudah terpublis apa-apa yang disampaikan oleh Kapolres langsung, sehingga sebenarnya lucu ini Mas Charlie. Kok Mbak Fitri dilaporkan atas nama dasar pembohongan publik, padahal beliau itu ya sebagai istri wajar, suaminya bonyok, buktinya jelas gitu kan. Bahkan ketika beliau melaporkan atas apa yang dialami oleh sang suami, tentunya juga keterangan dari sang suami juga masih hidup, masih bisa dimintai keterangan, dan juga saksi orang-orang yang terlibat, para tersangka, ini juga bisa dimintai kesaksiannya, dan sudah jelas bahkan diberitakan langsung oleh Polres Kota Tangerang. Sehingga apa-apa yang dilaporkan oleh Mbak Fitri, meskipun mohon maaf tidak melihat langsung, tapi jelas-jelas bukan suatu kebohongan, melainkan memang fakta yang terjadi benar-benar terjadi. Ada kebonyokan yang bisa divisum, dan ada saksi korban yang masih hidup bisa dimintai keterangan, sehingga Mbak Fitri tidaklah melakukan pembohongan. Semuanya bisa teliti dan dikaji, bisa diselidiki. Nah, cuma memang kita melihat nih Mas Charlie dan Gus Rocky, kalau kami melihat ini merupakan suatu bentuk siasat daripada kelompoknya Bahar bin Smith. Jadi kan kami melihat sendiri kasusnya Bahar bin Smith dulu ya, terkait dengan yang tadi dugaan pemukulan pengeroyokan, itu kan mereka dalam ketika panggilan kedua, mereka berupaya melakukan upaya damai, melakukan upaya restoratif justice. Nah, bahkan tuh dari sebelum puasa, Mas Charlie, bahkan puasa hari pertama itu Bahar bin Smith itu sudah menemui korban dan pelapor, sudah meminta maaf, menyampaikan minta maaf itu sudah di malam pertama Ramadan. Nah, akan tetapi di situ mereka ada tawaran-tawaran tertentu kepada korban dan pelapor yang untuk dipertimbangkan dulu, dan sepengetahuan kami itu batas yang diberikan itu adalah sampai dengan tanggal 12 Maret yang informasi yang kami dapatkan. Nah, jadi diminta untuk perdamaian dengan, ya kalau di koran-koran kan sudah di media sudah ada berita ditawarkan 300 juta kalau untuk beliaunya buat korban dan saksi. Yang lain-lain kita nggak tahu pasti ya, cuman itu yang sudah ada muncul di berita. Yang jelas ketika itu tidak bisa diputuskan langsung, masih dalam pertimbangan daripada korban dan pelapor. Hanya saja per tanggal, kalau sekarang ini sudah di hari Kamis tanggal 5 Maret, per hari Selasa tanggal 3 Maret, itu dari GP Ansor Kota Tangerang sudah mengeluarkan surat pernyataan yang dilampiri surat pernyataan juga baik dari korban dan juga dari pelapor kasus yang pengeroyokan ini, bahwasanya menolak restoratif justice,
menolak upaya damai dengan Bahar bin Smith. Jadi tidak ada tidak terima. Artinya sebelum tanggal 12 Maret per tanggal 3 ini sudah dipublikasikan kepada publik, dan di tanggal 4 dan tanggal 4 kalau nggak salah ya, itu sudah disampaikan kepada kepolisian, sehingga dari pihak Baharnya pun per tanggal 4 Maret hari Rabu itu juga mengeluarkan siasat, ibarat catur itu juga mengeluarkan siasat untuk menembuskan laporannya mamanya Bahar. Nah, jadi supaya ibaratnya kalau kita lihat nih seperti adanya upaya barter kasus gitu, Gus Rocky dan Mas Charlie. Jadi kalau misalkan dari kasusnya Bahar ini sendiri, pihak pelapor, pihak korban tidak mau damai, maka dari pihak mamanya Bahar akan meneruskan pelaporan hukum daripada Mbak Fitri yang merupakan pelapor kasus ini, dengan tuduhan tuh ya berita bohong, karena kan dianggap tidak melihat langsung kasusnya, tapi kok sok tahu memberikan, dianggap mereka ya mengabarkan berita bohong dan lain sebagainya. Itu yang sedang mereka tembuskan. Memang sebenarnya kami menyayangkan pihak kepolisian kok bisa-bisanya terutama dari Cibinong Bogor ya, kok bisa-bisanya kasus semacam ini yang sudah menjadi pemberitaan publik, sudah ditetapkan tersangka, kok bisa ditembuskan menjadi LP. Tapi ya kita juga insya Allah, kita yang mengawal kasus ini sudah menyampaikan juga dukungan moral kepada korban dan maupun yang pelapor Mbak Fitri, supaya jangan gentar. Ini terus dihadapi, ya dalam waktu dekat pun juga kita akan lihat juga. Kalau misalkan ini ya bisa biasa aja sebenarnya, ini digugat balik pun juga sebenarnya bisa. Tapi kita wait and see, karena kan kita fokus dulu mendukung pihak LBH Ansor untuk meneruskan dan mengawal kasus daripada Bahar bin Smith. Intinya memang kalau kami memang non struktural, kalau kami tentunya NU-nya NU kultural ya, karena kan dalam kasus ini yang anggota Kang Rida ini sebagai anggota Banser dan didukung oleh Ansor. Memang kalau saya akui, kalau kami terkaitnya simpatisan, karena kan PWI awalnya sempat difitnah oleh Bahar, bahkan Mas Rida ini sendiri difitnah sebagai anggota PWI, sehingga tentunya PWI ini merasa diseret-seret dalam kasus ini, difitnah, sehingga tentunya kami sebagai pengurus PWI turut mengawal kasus ini, meskipun yang ujung terdepannya dalam pergerakan ya silahkan dari pihak Ansor Banser, tapi sifatnya kami peduli karena kami juga turut difitnah dalam kejadian kasus Kang Rida ini. Dan kami bersyukur dan menyatakan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita dari anggota Banser dan Ansor Kota Tangerang yang sudah cukup solid menyemangati, mengawal, mendampingi kasus ini, mengawal dan mendampingi Kang Rida dan istrinya Fitri, sehingga istiqomah dalam menegakkan keadilan, dan juga sudah mengeluarkan surat tadi dan sudah menyerahkannya kepada Polres, dan juga kami alhamdulillah juga sudah menerima foto daripada tanda terimanya dari Polres. Jadi ternyata ketika informasi yang kami dapat, awal memberikan surat tentang pernyataan tidak mau restoratif justice, itu agak berkilah sedikit itu informasi yang kami dapat. Ke pihak kepolisian tuh tidak langsung memberikan tanda terima, tapi minta waktu untuk intinya kayak mempelajarinya dulu. Jadi tidak langsung menerimanya dengan tanda terima, tapi minta waktu untuk mempelajarinya. Tapi alhamdulillah akhirnya sudah keluar juga tanda terima dengan stempel resmi daripada Polres Kota Tangerang sudah diterima. Artinya kasus ini sudah berjalan satu langkah lebih maju. Tinggal kita menunggu. Harusnya kalau tidak ada restoratif justice, semestinya pihak kepolisian bisa segera menangkap Bahar bin Smith. Dan seharusnya juga kasus tentang masalah Mama Bahar ini nggak perlu berlanjut, karena kalau menurut pandangan kami ini cacat hukum, Mas Charlie. Nah, sedangkan tidak bisa yang namanya kasus yang sedang berjalan ini mau dibarter
atau mau ditukar guling, tukar perkara, itu menurut kami tidak bisa karena jelas-jelas Ibu Fitri tidak salah. Jelas-jelas membela keadilan, membela suaminya yang menjadi korban, yang masih hidup, bisa dimintai keterangan, bahkan sudah divisum bonyok. Dan juga menurut pandangan kami tentang upaya restoratif justice oleh Bahar bin Smith yang sudah melakukan seorang residivis ya Mas Charlie ya. Ini artinya untuk kasus yang sama, kasus penganiayaan, ini sudah berulang kali sampai dengan 3 kali. Nah ini juga kami bacakan juga kepada publik bahwasanya ada pasal 80 ayat 1 dalam huruf B Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 yang merupakan KUHP baru yang mungkin nanti Gus Rocky sebagai pakar hukum bisa menanggapi lebih lanjut. Artinya kami yang sebagai bentuk warga negara yang peduli mengetahui ada ini, kami sampaikan kepada publik. Itu adalah tidak bisa kalau Bahar bin Smith yang seorang residivis yang sudah berulang kali melakukan penganiayaan sebagai kasus yang sama, ini upaya melakukan restoratif justice karena tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Sehingga sebenarnya kami juga menyayangkan pihak kepolisian kok bisa-bisanya menerima penangguhan penahanan Bahar bin Smith dengan alasan restoratif justice dengan alasan yang berubah-ubah. Pertama alasannya karena tulang punggung keluarga. Yang kedua karena lagi masa pemulihan pengobatan. Ini sebenarnya tidak masuk akal, apalagi untuk restoratif justice bagi Bahar bin Smith yang seorang residivis harusnya ditolak. Jadi pasal 80 itu ada, kami bacakan, ada mekanisme keadilan restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi artinya ada syarat-syarat yang diperbolehkan, yakni A, tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori A atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. B, tindak pidana yang pertama kali dilakukan. Nah, artinya kan di sini Bahar ini untuk penganiayaan kepada anggota Banser ini bukan yang pertama kali karena sudah pernah penganiayaan kepada supir taksi, kepada anak di bawah umur, berarti harusnya tidak bisa. Dan yang C, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Nah, jadi bagi kami ini, Bahar nggak mungkin termasuk kealpaan, karena sudah termasuk berencana, bahkan dalam sebuah video itu dilakukan bersama-sama. Bahkan kita punya saksi kunci yang pernah kita diwawancara juga Mas Charlie, anggota di keluarga kita juga, saudara kita juga di Kota Tangerang, yakni namanya Kang Ridwan, Haji Ridwan, itu juga mengetahui bahwasanya amankan. Nah, artinya itu sudah terencana. Tadinya Kang Rida ini mau salaman, tapi dari kejauhan sudah disuruh amankan oleh Bahar kepada anak buahnya. Sehingga sebenarnya berita-berita yang terjadi setelahnya bahwasanya Kang Rida itu mau menjambak, mencekek, mencolok rambutnya Bahar, itu juga merupakan kabar hoaks, berita bohong, yang semuanya ini adalah akal-akalan daripada pihak Bahar. Jadi memang meskipun judulnya kita ini laporan Mama Bahar, tapi ini sebenarnya saling terkait, Kang Charlie, dengan kasusnya Bahar itu sendiri. Karena laporan Mama Bahar ini kami lihat ini sebagai upaya mereka untuk barter kasus atau tukar guling dari kasus Bahar, yang upaya restoratif justice itu sudah mulai dikunci, ditutup pintunya rapat-rapat oleh pihak korban, pihak pelapor maupun saudara-saudara daripada Ansor. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya silakan nih yang lebih ahli menanggapi daripada informasi yang kami sampaikan tadi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Silakan Gus Rocky dan Mas Charlie. Baik. Kita melihat beberapa strategi negosiasi perkara ya dalam kasus ini gitu ya. Kalau kita lihat dari analisis Tubagus Mogi, kasus kan dibuat 2 arah. Kasus A, Bahar sebagai tersangka penganiayaan, dan kasus B, isi korban tersangka penyebaran hoax, itu yang dilaporkan oleh Mama Bahar. Dan tujuan skenario ini bisa menjadi posisi tawar hukum. Secara informal ya sama-sama punya perkara sebenarnya gitu kan. Dan kemudian
terkait tentang permainan atau langkah catur mereka yang bersifat tukar guling lah, tanda kutip ya. Ini analisis yang masuk akal secara hukum. Karena kasus baru tidak menyerang pelaku utama, tapi menyerang saksi utama. Dan ketika kasus pertama yang sudah dilaporkan, itu tidak otomatis gugur kalau ada laporan kedua, itu secara hukum. Nah, mungkin dari Gus Rocky untuk bisa menyambung dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Tubagus Bogi. Monggo, silakan Gus Rocky. Siap, terima kasih Kang Charlie. Senang sekali ini saya kali pertama bergabung secara virtual dengan Tubagus Mogi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, para viewers semua. Amin. Case Bahar ini tentu selain kita menelisik aspek legal, aspek hukum mengenai pidananya, entah itu yang hari ini sedang berjalan terhadap Bahar Sumet, ataupun yang baru dilaporkan oleh mamanya ke istri korban tadi ya, Mbak Fitri. Nah, sebelum melangkah kita menganalisis secara legal formal, kita publik penting membaca ada persoalan relasi kuasa di situ ya. Ada soal relasi kuasa dan budaya hukum. Dan ini semacam di Indonesia itu hal yang lumrah, di mana kalau you punya uang, ya you punya kuasa. Dan you bisa ngatur apa-apa. Nah, dan sebetulnya tanpa ada terbongkar kisah katanya ditawarin sekian ratus juta lah, kemudian apapun itu yang sifatnya sogokan, ini udah menjadi rahasia umum di negara ini. Kalau pengen selesai case, ya you kasih uang apa beres. Nah, dan secara sosiologis, kita harus memahami bahwa Bahar itu bagaimanapun berbeda posisi sosialnya dengan korban. Di sini ada asimetri kekuasaan ya. Kalau korban ini kan cuman anggota Banser biasa lah. Artinya bukan pimpinan, bukan siapa. Tetapi Bahar ini kan figur yang dianggap punya puluhan ribu jamaah melalui organisasinya FPI gitu kan. Yang mana organisasi ini ya isinya apa namanya ya biasa tukang sweeping apa gitu kan, menggagas gagasan-gagasan Islam fundamental, Islam kanan dan seterusnya. Dan Bahar ada di epicentrum kekuasaan kelompok ini. Nah, di sini kita melihat ada asimetri kekuasaan antara Bahar dengan korban. Jadi bagaimanapun di sini ada sikap superioritas dari Bahar dan keluarganya, pihak Bahar terhadap korban dan keluarganya. Dalam hal ini yang sudah mulai bergerak adalah mamanya Bahar bergerak mengintimidasi paling tidak dengan cara melaporkan ke pihak berwajib mengenai bahwa istrinya korban ini membuat hoax ya kalau nggak salah begitu. Nah, ini kemudian baru kita nanti masuk bahwa bisa dikatakan ada semacam tukar guling kasus, ada barter. Karena dengan si mamanya ini melaporkan sang istri korban, itu terjadi bergaining power gitu kan, punya daya tawar tuh si pihak yang bersalah dalam hal ini ya Bahar. Tetapi yang harus kita suarakan terutama kepada aparat penegak hukum, kepada kepolisian hari ini, itu jangan sampai kasusnya Bahar jadi terbengkalai hanya karena ada kasus baru gitu. Karena ini dua hal yang berbeda. Case-nya ini dua hal yang berbeda. Kendati urusannya secara tadi asimetri kekuasaan atau secara regal culture ini di dalam satu muara kasus yang sama. Apa? Kasusnya Bahar mengeroyok gitu kan. Hanya karena itu tadi ada asimetri kekuasaan sehingga si figur publik ini, Bahar Sumet dan keluarganya, ini ketakutan lah, nggak terima kalau sampai Bahar ini dipenjara. Dibuatlah rekayasa sedemikian rupa, dilaporkan dan seterusnya. Dan saya kira ini budaya hukum yang sangat buruk untuk kualitas penegakan hukum di Indonesia. Kalau ini dibiarkan, maksudnya dibiarkan gimana? Polisi semacam ya hanya mendengarkan mereka yang berkuasa gitu. Maksudnya siapa yang berkuasa ya? Itu tadi Bahar dan kelompoknya. Karena terjadi apa yang saya bilang lagi-lagi asimetri kekuasaan, tidak seimbang antara Bahar dengan korban. Jadi polisi APH juga
sebaik-baiknya itu dengarkan juga perspektif si korban. Kalau bisa sih seharusnya jangan langsung diproses itu laporan mengenai hoax gitu kan. Ini dan itu wilayahnya kadang sangat abu-abu lah perkara perkara UU ITE kan kalau hoax ini. Nah, kemudian masuk kepada persoalan barter kasus, tukar guling kasusnya. Pada akhirnya kita melihat dalam kasus Bahar ini ada upaya transaksi hukum atau hukum dijadikan alat transaksi lah. Kita bisa sebut ini komodifikasi hukum ya. Dalam kacamata sosiologi hukum, kalau ini benar terjadi, ada komodifikasi hukum, ada transaksi, cabut itu laporan siapa, Rida sebagai korban supaya kamu juga dicabut laporannya karena bertindak hoax misalnya. Maka kalau betul ini terjadi dan memang ini terjadi, artinya hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen yang mendekatkan kita kepada keadilan ya secara normatif. Tetapi hukum jadi alat negosiasi ekonomi, ya kan? Karena sudah terjadi sekian ratus juta ditawarkan misalnya. Kemudian Bahar sendiri nggak jadi ditahan karena alasannya apa? Ekonomi kan? Karena dia tulang punggung keluarga cari duit, wallahu alam gitu kan. Pekerjaannya apa ya terserah, itu urusan mereka. Tetapi alasan tersebut adalah alasan ekonomi, bukan alasan hukum. Bukan juga alasan kemanusiaan, no. Faktanya banyak tersangka-tersangka lain yang juga tulang punggung. Kalau wayai tersangka ditangkap, tangkap aja. Tapi ini Bahar mah kan dikasih keringanan, nggak langsung ditangkap. Alasannya kenapa? Balik ke soal pertama tadi, asimetri kekuasaan. Nah, kemudian masuk ke perkara restoratif justice. Sejauh yang saya tahu, itu benar bahwa kalau residivis itu ya nggak bisa diberlakukan restoratif justice gitu. Nah ini kok dikasih kesempatan restoratif justice, agak lucu juga. Artinya tidak komitmen dan konsekuen menjalankan KUHP baru dalam hal ini ya, Undang-Undang Nomor 1 2023. Nah, saya sih harapannya, apalagi hari ini Ansor tadi suratnya sudah dikeluarkan bahwa menolak upaya restoratif justice ya. Jadi selain seharusnya memang tidak bisa, pihak korban pun menolak adanya restoratif justice. Lalu bagaimana setelah urusan restoratif justice ini dibatalkan? Yang harus sebetulnya fokus difikirkan, residivisme ini hukumannya itu sebetulnya berat loh. Bahkan ada dalam KUHP yang baru itu yang 2023, saya lupa pasal berapa, pasal 58 mungkin, itu justru kalau residivis mengulangi kejahatan, kendati kejahatannya itu tidak serupa, tidak sama dengan kejahatan berikutnya, itu pidananya bisa lebih diperberat. Ya, diperberatnya itu sejumlah maksimum 1/3 dari tuntutan pokok. Ya, tetapi hanya jika tuntutan pokoknya itu di atas 4 tahun. Nah, tindakan pengeroyokan ini kalau nggak salah kan minimal 5 tahun kan, Bahar ini diancamnya. Nah itu bisa kena, tetapi memang syaratnya kalau tidak salah di KUHP baru itu antara residivisme atau dia jadi residivis keluar dari penjara dengan pengulangan tindak kriminal harus ada jarak waktu di bawah 5 tahun. Saya kurang paham. Sebelum kasus pengeroyokan ini, kapan terakhir kali itu Bahar Sumed keluar dari penjara? Saya sih yang paling ingat dia keluar dari penjara ya kasus pengeroyokan anak ya. Itu anak hanya karena pengen berupaya jadi kayak dia, rambut diwarna-warnain dan seterusnya, terus disiksa sebegitu rupa. Tapi mungkin ada kasus lain yang ternyata bisa jadi Bahar ini keluar dari penjara kurang dari 5 tahun lalu, dan apabila itu iya, justru karena dia residivis, bukan hanya dia tidak layak mendapatkan restoratif justice, bahkan hukuman terhadap dia bisa diperberat di dalam kasus pengeroyokannya yang sekarang ini. Saya kira segitu dulu dari saya, Kang Charlie, Kang Tubagus Mogi. Saya senang sekali ini bisa berdiskusi. Oke. Selain pasal 80 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 20, ini ada masukan dari netizen ya yang di kolom komentar bahwa peraturan kepolisian ya
Perpol nomor 8 tahun 2021 bahwasanya RG secara jelas tidak bisa diberikan kepada pelaku residivis. Alangkah tidak elok kalau pihak kepolisian melanggar aturannya sendiri. Jadi secara Perpol dan secara Undang-Undang KUHP ini pun juga tidak membenarkan ketika RG berlaku terhadap residivis gitu ya. Nah, ini yang mau saya tanya ke Gus Rocky gitu ya. Artinya kalau kita bicara secara analisis dalam hukum, pembuktian kan tidak berdiri pada satu unsur ya. Ada unsur-unsur yang lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa gitu ya. Artinya, saksi bukan satu-satunya fondasi pembuktian di dalam kasus ini. Kalau korban mengalami luka, biasanya ada visum, rekam medis, dokumentasi luka. Kalau tidak salah sudah keluar ya, Bagus Loki ya, untuk visumnya. Ya. Dan ini bisa menjadi sebuah alat bukti tambahan. Nah, ketika ada pemberitaan laporan dari Mama Bahar ini, kalau dalam sebuah perkara nih Gus Rocky, dalam kasus perkara pidana, saksi dianggap tidak valid nih yang mereka laporkan kan Mbak Fitri ini tidak valid atau hoax lah sebutnya gitu ya. Tetapi secara fakta korban ini mengalami luka fisik yang nyata. Nah, secara hukum apakah kasusnya otomatis gugur atau tetap juga bisa diproses Gus walaupun ada pelaporan baru? Suaranya di on. Ya, maksudnya kasus Baharnya atau kasus yang Mbak Fitri? Kasus Baharnya. Kan ini kan ada Ya. dua yang dilaporkan ya. Yang satu Mama Bahar menyebut itu saksi yang dianggap itu hoax yang disampaikan oleh Mbak Fitri. Nah, secara hukum Karena tidak menyaksikan langsung. tapi Tidak korban menyaksikan langsung. mengalami luka fisik nih posisinya gitu kan, fakta gitu ya. Nah, setelah hukum apakah kasusnya otomatis gugur atau tetap bisa diproses, Gus? Kasusnya Bahar? Ya. Ya harus diproses lah, tetap bisa diproses. Gimana? Kok gugur? Gimana ini? Nggak ada. Ya, tetap jadi bisa maksudnya berarti ya? gini, Gus Rocky, maksud pertanyaannya Mas Charlie ini kan ibunya Bahar, Mama Bahar, ini kan menggugat Mbak Fitri. Mbak Fitri ini kan sebagai pelapor tidak menyaksikan langsung ketika suaminya itu dipukuli. Nah, tapi kan jelas-jelas bukti bahwasanya sang suami ini bonyoknya, visumnya itu kan ada. Nah, itu berarti pelaporan dari mamanya Bahar ini bagaimana menurut Gus Rocky? Bisa nggak kasusnya tentang Mama Bahar ini? Kasusnya Mama Bahar. Ya. Kasusnya Mama Bahar. Ya, itu dia justru saya heran kenapa polisi malah memproses laporannya Mama Bahar. Itu yang saya heran. Kenapa polisi malah memproses itu gitu loh. Ingat, meskipun katakanlah saksi dalam hal ini Mbak Fitri, katakanlah ya apabila terjadi katakanlah membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan kasus yang dialami oleh suaminya, ingat juga suaminya itu betapapun dia korban, statusnya dia juga saksi. Si Kang Rida ini saksi juga, saksi korban namanya. Nah, dan jangan lupa ada institusi untuk melindungi supaya saksi ini tidak diintimidasi, termasuk secara hukum begini. Harusnya lapor aja ke LPSK, gitu kan, ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lapor ke sana. Karena apa? Ada asimetri kekuasaan antara Bahar dengan korban Kang Rida. Ini nggak seimbang. Ya, memang hari ini LBH Ansor turun ya. Kendati ya saya orang NU. Saya ada di struktural, saya pengurus cabang, wakil sekretaris di Kota Cirebon. Ini Ansor sendiri, kalau saya katakan perasaan saya kecewa sebenarnya. Kok seserius apa ini ngawal kasusnya siapa? Pengeroyokan Bahar. Karena elemen politik, elemen kekuasaan daripada kasus ini itu tidak bisa terelakkan. Gimana pun, seperti saya bilang, ada asimetri kekuasaan. Ini nggak berimbang kalau head to head antara Bahar dengan siapa? Kang Rida. Beda gitu, nggak seimbang. Bahar itu seperti saya bilang pasukannya banyak, kekuasaan punya, mungkin sumber daya ekonomi juga dia punya akses ke banyak hal. Tetapi terhadap Kang Rida, dia anggota Banser biasa.
kemudian juga pekerjaannya wallahu alam, saya nggak tahu apa serabutan atau apa. Artinya sangat jauh berbeda persoalan kekuasaan ya, kemampuan akses terhadap ekonomi di antara dua orang ini. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, sebetulnya polisi sebaiknya tidak memproses laporan mamanya Bahar, tetapi fokus pada kasusnya Bahar itu sendiri. Karena betapapun misalnya, meskipun saya nggak yakin, dikatakan Mbak Fitri, istrinya Kang Rida ini melebih-lebihkan keterangan misalnya, tapi tetap saksi korban bisa bersuara bahwa ini yang saya alami, dan bukti visum ada, alat bukti yang lain juga ada, dan itu sudah cukup. Di dalam hukum pidana, paling tidak yang terpenting ada actus reus, tindakan pidananya, kemudian ada mens rea, ada niat jahat melakukan pidana tersebut, kemudian locus tempusnya jelas, ya sudah, itu udah sah diproses gitu. Berarti harusnya memang nggak diproses ya Gus ya, kalau secara aturannya ya, yang Mama Bahar ini, harusnya ya. Atau Kalau mungkin ada indikasi lainnya Gus, kenapa diproses itu mungkin? Ya itu tadi yang seperti yang saya bilang, ini yang saya istilahkan sebagai asimetri kekuasaan, ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku, dalam hal ini Bahar Sumed, dengan korban, yaitu Rida. Katakanlah begini, yang bergerak saja hari ini LBH Ansor Kota Tangerang ya, karena mungkin yurisdiksinya di Tangerang. Kalau mau to be fair, seimbang, harusnya yang bergerak itu Ansor Pusat. Karena Bahar ini ya istilahnya di FPI orang pusat, bukan orang daerah. Gitu nggak? Ibaratnya, iya, ibaratnya Kapolda kok lawannya Kapolres, ya nggak seimbang. Kan begitu. Dan yang menarik lagi Gus Rocky, Gus Rocky, yang menarik kan tadi jenengan bilang kan, masalah residivis itu kan kalau misalkan di bawah 5 tahun ya. Nah ini saya sudah mengamati, Bahar ini terakhir kali keluar dari penjara tuh 1 September 2022. Dan juga sebelumnya di 21 November. Apa? Nah, jadi kalau yang 2022 itu kasusnya kasus penyebaran berita bohong kalau yang September 2022. Sedangkan kalau yang kasus pidana murni lepas dari Lapas Gunung Sindur itu 21 November 2021. Nah, artinya kan masih di bawah 5 tahun itu. Kalau untuk pidana murninya 21 November 2021, kalau untuk kasus penyebaran berita bohongnya itu pembebasan terakhirnya 1 September 2022, Gus Rocky. Silakan ditanggapi itu. Nah, itu ya makanya apalagi kalau memang ternyata belum 5 tahun dia sudah melakukan tindak pidana lagi, tadi tuh 2022, kemudian sebelumnya November 2021. Dari November 2021 ke sekarang aja itu belum ada 5 tahun kan, apalagi kalau dihitung yang sejak 2022. Artinya, jangankan menerima restoratif justice, mestinya Bahar ini dituntut berlipat-lipat gitu, berdasarkan KUHP pasal 58 kalau nggak salah, tolong bisa kita cek bareng-barengnya, pasal 58 di KUHP baru itu begitu, dia dituntut tambahan 1/3 dari tuntutan pokok. Nah kalau yang pengeroyokan ini misalnya tuntutan pokoknya 6 tahun, ya harus ditambah jadi 2 tahun, tambah 2 tahun jadi 8 tahun gitu kan, jadi tambah dimaksimalkan. Wow, lama juga itu, lumayan lama. Iya, jadi harus intinya pokoknya itu bukan soal berapa lama ya kalau saya melihatnya, tetapi KUHP baru ini benar-benar ingin memberikan efek yang betul-betul jera terhadap residivis gitu, sehingga betul-betul diperberat. Nah, pertanyaannya, apakah aparat penegak hukum tidak satu jalan, tidak satu semangat dengan semangat KUHP baru ini? Ya, padahal kejadian pengeroyokannya Kang Rida oleh Bahar ini terjadi setelah KUHP baru diundangkan. Iya kan? Kejadiannya November 2025 ya? September, Gus. September 2025.
25. Sementara 25. KUHP Ya. baru itu diundangkan sudah sejak 2023. Dan soal hukum, Bahar tahu atau tidak adanya KUHP baru itu nggak jadi soal. Tetapi bagaimana hukum ini ditegakkan dengan baik, dengan memberikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian oleh aparat penegak hukum. Nah, masa harus kuliah lagi Gustav Radbruch ini? Oke, Gus Moki, itu kan paling lambat itu tanggal berapa Gus? Tadi bilang 12 ya, 12 Maret itu paling lambat penerimaannya ya Gus ya? Atau gimana tadi sampaikan berkasnya? Ya, jadi informasi yang kami terima itu diminta korban dan pelapor itu memberikan kesediaan untuk damai. Bila mana tidak tuh sampai tanggal 12 Maret itu tidak ada pernyataan damai, ya maka ya mau nggak mau nih Bahar harus proses berlanjut gitu. Jadi kan ibaratnya ketika ada penangguhan penahanan itu Bahar ini dikasih batas waktu untuk sampai dengan, kan waktu itu kan ketika sebelum Ramadan itu kan tanggal berapa tuh, Februari ya, yang hari itu ya kita juga pernah bahas itu ya Mas Charlie ya, nanti dicek lagi tanggalnya. Ya. Jadi kalau nggak salah tanggal 10 itu. Jadi diberikannya penangguhan penahanan kepada Bahar bin Smith itu dalam rangka juga perlu diketahui untuk dia upaya melakukan restoratif justice, upaya melakukan damai sampai dengan batas waktu yang kami dapatkan informasinya tanggal 12 Desember. Tapi alhamdulillah 12 Maret, mohon maaf ya. Tapi alhamdulillah per tanggal 4 dan 5 Maret ini sudah diputuskan langsung oleh korban, pelapor, bahkan juga ansor, bahwasanya jelas-jelas menolak restoratif justice. Tadinya emang penolakan ini sempat disampaikan lewat publikasi media saja, tapi dipertegas dengan surat tertulis itu baru di awal Maret ini, yakni kalau kami lihat itu per tanggal 4 dan surat terimanya sudah dikeluarkan per tanggal 5 ini. Jadi per tanggal 5 Maret surat tanda terima daripada Polres Kota Tangerang itu sudah keluar tadi pagi bahwasanya sudah menerima surat penolakan restoratif justice baik dari pelapor, dari korban, dan dari organisasi bernaungnya korban yakni GP Ansor Kota Tangerang. Artinya restoratif justice ini tertutup rapat, tinggal kita melihat pihak kepolisian apakah dipercepat, apakah nunggu tanggal 12 Desember, ya kita sama-sama menantikan juga. Tapi juga perlu kita sampaikan juga nih Mas Charlie, ini kasus masalah Bahar ini juga terkait lagi dengan kasus yang fitnah kepada PWI oleh adiknya Bahar. Ini juga menarik, yang perlu diketahui oleh masyarakat juga. Sempat ya ibaratnya hoax, fitnah, pencemaran nama baik, atau bahkan yang mungkin lebih tepat dikenakan tuh untuk ujaran kebencian terhadap PWI, disebut sebagai PKI oleh adiknya Bahar ketika katanya melakukan klarifikasi. Jadi ketika Bahar bin Smith tuh ketika panggilan kedua itu kan sebenarnya tanggal 11 Februari lalu, bulan lalu, dia datangnya tanggal 10. Adiknya itu memberikan pernyataan kepada publik itu, kata dia klarifikasi Bahar ditangkap. Nah, ketika Bahar ditangkap, tanda kutip, itu kan 1 kali 24 jam kan dimintai keterangan. Yang akhirnya finalnya Bahar membuat klarifikasi, meminta penangguhan penahanan. Dan yang lebih jelasnya lagi, Bahar bahkan meminta maaf kepada korban, kepada ansor, disampaikan kepada publik. Nah, di sela-sela sebelum permintaan maaf, adiknya Bahar itu yang bernama Zain bin Smith itu mengeluarkan klarifikasi yang malah klarifikasi ini bikin blunder, seakan-akan menyatakan ada kriminalisasi kepada Bahar, seakan-akan Bahar ini tidak bersalah tapi dikriminalisasikan sebagai ulamanya kelompok mereka. Bahkan mereka menyatakan nih gara-gara pengalian isu daripada Gus Yakut dari sebagai itu ansor, dan juga anggota Banser yang bernama Kang Rida dituduhkan sebagai anggota PWI. Nah, PWI difitnah sebagai PKI. Jadi W-nya itu berubah dari PKI dirubah jadi PWI gitu. Nah, ini yang juga akhirnya pihak PWI sedang berupaya memproses hukum ini juga. Insya Allah akan diprosesnya untuk masalah pasal yang termasuk ujaran kebencian
karena disampaikan lewat ITE kan ya, UITE, dan kaitannya ini PWI sebagai organisasi yang anggotanya ada yang kiai, gus, santri, para keluarga turunan Wali Songo maupun pecinta Wali Songo. Artinya ini suatu kelompok yang cukup besar di Indonesia, tapi diarahkan ujaran kebencian seakan-akan kelompok ini malahan kelompok PKI. Padahal kelompok kita jelas-jelas memiliki kepercayaan antara agama Islam, bukan kepercayaan pada ideologi komunis dan sosialis. Tapi ada pemframingan seakan-akan PWI ini diujarakan kebencian sebagai PKI. Nah, ini yang sebenarnya juga hal-hal yang melatar belakangi kasus Bahar bin Smith ini jadi melebar kemana-mana. Jadi Bahar bin Smith yang salah, tapi menular, mamanya pun juga ikut melaporkan secara salah, dan adiknya pun juga melakukan tindakan yang salah juga. Itu yang kita prihatin, gara-gara Bahar ini melebar. Ya, ini seperti hadis Nabi kan, kalau misalkan kita dekat dengan tukang parfum ke bawah wangi, dekat dengan tukang sampah atau tukang yang pandai besi, menjadi ikut ketularan bau busuknya. Nah, ini terbukti Bahar bin Smith ini bagi kami mustahil cucu Nabi. Kalau cucu Nabi itu harusnya menebar rahmat, meneruskan Nabi. Malah ini malah membawa kemudarotan, membawa kesialan, sehingga adik dan ibunya ini juga bisa-bisa terseret hukum gara-gara Bahar, gitu, Mas Charlie dan Gus Rocky. Ya, berarti kan yang kemarin jenengan sampaikan, Gus Bagus Moki, ya, terkait adanya Bahar kan tanggal 26 Februari ya, bahwasannya mulai pemeriksaan SP2 yang sudah diterima. Kemudian ini posisinya berarti belum diproses ya, Gus, ya, atau gimana, Gus, yang adanya Bahar? Atau laporan dikonfirmasi secara resmi masuk ke Kapolres? Ya, jadi ada, insya Allah kita lagi proses penelitian untuk pengembangan kasus. Jadi pengembangannya itu nanti lagi diinikan lagi. Insya Allah di pekan depan nanti ada kabar lagi nih, Mas Charlie. Jadi untuk ada hal-hal yang lagi dipersiapkan lagi untuk pendalaman kasus dan penambahan pasal. Insya Allah nanti pekan depan lah kita kabarkan lagi. Intinya masyarakat juga perlu tahu dan sama-sama mengawal kasus, karena ini ya kita sebagai negara demokrasi, suara publik ini sangat penting, no viral, no justice. Sebagaimana kasus kayak dulu kepolisian Sambo saja, itu kalau nggak ada perhatian dari publik, mungkin akan tetap tertutup. Tapi dengan adanya kepedulian dari publik, kasus semacam yang kayak Sambo saja bisa terungkap. Demikian juga ini kasus masalah kemungkaran oknum Habib, ini perlu menjadi perhatian publik. Karena kalau misalkan pihak lain yang melakukan, ini benar-benar orang itu langsung mau membela kesalahannya. Tapi kalau Habib yang berlaku salah, ini kadang-kadang banyak pihak-pihak yang masih dibutakan oleh cinta buta, sehingga meskipun salah tetap dibela, bahkan didiamkan. Bahkan ibaratnya kalau yang dipercaya, disangka sebagai cucu Nabi, itu dikoreksi pun nggak boleh. Jadi yang mengkoreksinya pun bagikan iblis. Nah, ini kan bertentangan dengan sabda Nabi, andai Fatimah putriku mencuri, akan kepotong tangannya. Keadilan harus tetap tegakkan. Jadi keadilan itu tidak pandang bulu. Nah, ini yang kita berbahaya ini, kalau kemungkaran dilakukan oleh orang yang disangka cucu Nabi, dan mereka mengklaim membawa-bawa nasabnya, itu seakan-akan masyarakat yang lain ini bisa dibutakan, dan sehingga tidak serius dalam upaya penegakan keadilan. Nah, jadi selain menggunakan uang, menggunakan politik, atau asimetris keadilan yang tadi dibilang oleh Gus Rocky, mereka juga menggunakan nasab sehingga para pengikutnya tuh menganggapnya tetap suci saja. Mereka disucikan dari kritik, dan ini yang sangat berbahaya dalam agama Islam, karena pisau keadilan ini menjadi tumpul. Kalau kepada orang lemah tajam, kepada orang yang dianggap berkuasa, beruang, dan bernasab, apalagi bernasab kepada cucu Nabi, ini menjadi tumpul. Padahal tidak seperti itu. Yang asli bernasab kepada Rasulullah, kalau salah, yang keadilan harus ditegakkan. Bukan berarti karena disangka cucu Nabi, maka bisa bebas berbuat seenaknya. Karena nasabnya berlaku semaksiat apapun, akan tetap selamat, akan tetap tidak apa-apa. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka justru mengaku-ngaku cucu Nabi, tapi menodai ajaran Islam itu sendiri, Mas Charlie dan Gus Rocky dan para
pemirsa yang sama-sama ini perlu kita kawal dan kita waspadai akan masalah fenomena ini. Baik, terakhir Gus, untuk diskusi kita malam hari ini, ya mungkin kita berdiskusi aja lah ya, artinya laporan berkas penolakan untuk RJ sudah masuk, ya kita husnuzon lah untuk mungkin proses sampai dengan tanggal 12 Maret nanti gitu ya, untuk polisi menetapkan penahanan gitu ya. Nah, ada upaya nggak Gus ketika nanti tanggal 12 itu tidak menjadi sebuah penangkapan Bahar, mungkin ada upaya dari GP Ansor ataupun Banser untuk mendesak kepolisian untuk menangkap Bahar, atau mungkin seperti apa Gus upaya Gus? Baik, ini ya pastinya kan semua kan perlu musyawarah ya. Kita sih tetap mendukung upaya GP Ansor. Insya Allah sih ada upaya-upaya, tapi ya mohon maaf belum bisa disampaikan kepada publik. Tapi intinya mohon didoakan dulu. Insya Allah upaya-upaya baik dari saudara-saudara kita dari Banser, Ansor maupun dari yang lain-lain, insya Allah di belakang layar akan tetap mengikhtiarkan kasus ini agar keadilan bisa berjalan. Tapi mohon maaf kalau kita kan namanya siasat, kalau kita buka malah jadi ini. Oh ya, betul. Jadi intinya upaya tetap insya Allah tetap ada gitu Mas Charlie dan Gus Rocky. Oke. Baik, terakhir Gus Rocky untuk menanggapi sekaligus nanti closing statement. Monggo, silakan Gus Rocky. Suara Gus, mohon maaf. Pertama, saya sebagai individu, warga negara, saya berpikir alangkah bijaknya pemerintah, aparat penegak hukum menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa tedeng aling-aling keviralan. Artinya mau viral mau enggak, kalau emang itu kekeliruan, kesalahan, pelanggaran hukum, aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum yang ada. Itu yang harus dijalankan. Jadi budaya no viral no justice ini sebetulnya berbahaya juga. Kita melihat hari ini banyak fenomena yang sebetulnya bisa jadi kita salah memandang karena hoax, karena apa, tapi hanya karena viral kita anggap itu kebenaran. Sebaiknya tidak begitu juga, tetapi yang kita harapkan hari ini bahwa dari case-nya pengeroyokan Bahar terhadap Kang Rida, masyarakat itu jadi semakin terbuka pikirannya, terbuka hatinya atas segenap propaganda yang dilakukan oleh Bahar dan kelompoknya atas klaim-klaim yang mereka buat. Masyarakat udah harus terbuka tuh. Yang kibin, non kibin, siapapun itu, ya, melek. Mereka melakukan klaim cucu Nabi. Weh, aneh, yang cucu Nabi aneh atau ente, katanya si Bahar. Terus datu aneh, segala macam lah itu pidato-pidatonya dan demagoginya. Sekarang secara akal sehat, apakah pantas apabila ia benar cucu Nabi melakukan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab, sangat pecundang, pengecut, mengeroyok orang yang jelas-jelas secara status sosial, secara apapun, orang itu lebih inferior ketimbang dia. Apalagi pernah ngeroyok anak kecil. Nabi itu penyayang terhadap makhluk Allah. Kok bisa ngeroyok ke anak kecil? Sekarang terjadi lagi. Ke anak kecil mah nggak ngeroyok ya, tapi ada penyiksaan gitu, persekusi ya. Ini yang sekarang pengeroyokan. Ada nggak kira-kira nyambung sifat karakter Kanjeng Nabi melihat orang semacam Bahar ini? Nah, masyarakat harus terbuka. Di sisi lain hari ini kontrasnya, yang cucu Nabi beneran mah baru meninggal hari Sabtu kemarin gara-gara nggak lari ketika diserang oleh Amerika dan Israel. Namanya Said Ali Ayatullah Khamenei. Nah itu cucu Nabi asli. Pantang dia kabur dari medan pertempuran. Kendati dikeroyok oleh banyak negara, dibombardir. Bukan mengeroyok orang seperti Bahar Sumet. Masyarakat harus terbuka soal ini. Ya, masyarakat harus terbuka soal ini. Jadi kalau dia ngaku lagi cucu Nabi, itu palsu. Itu jelas palsunya. Wong karakternya aja, akhlaknya itu berbeda. Nah, kalau istilah dari Kiai Syarif itu, Kiai Syarif Rahmat cukup membedakan mana cucu Nabi asli atau palsu itu sebagaimana fitrahnya hayawan. Hayawan itu begini maksudnya.
anak ayam tidak mungkin mengeong. Begitupun anak kucing tidak mungkin berkokok. Nah, begitulah kira-kira cucu Nabi itu. Nah, kembali ke case-nya siapa Bahar, saya berharap GP Ansor tentu saja di level cabang di sini Tangerang Kota, bahkan kalau perlu disupport sampai PP pengurus pusatnya, itu silakan concern kawal Kang Rida sebagai bentuk solidaritas, jiwa korsa ya sesama anggota Banser, dan bahkan sebagai ekspresi persaudaraan sesama Nahdiyin. Tetapi juga harus ada otokritik yang ingin saya sampaikan kepada sesama warga NU. Kita perlu membaca ulang persoalan dinamika ideologi keormasan di Indonesia dan memetakan garis demarkasi yang tegas. Mana lawan, mana abu-abu, mana kawan. Kan jangan sampai ada case Banser tapi jadi kibin, tahu-tahu dikeroyok. Jangan terulang begitu. Ya. Kita harus punya pembacaan yang nyata, betul-betul jelas garis demarkasinya. Saya ngomong begini karena saya dulu aktivis. Saya membaca sejarah ideologi dunia. Bagaimana dinamika Indonesia sejak awal era kemerdekaan, bahkan sejak kolonial sampai sekarang, itu harus clear. Mana sih yang pro NKRI, mana yang tidak. Supaya jelas mana lawan, mana kawan. Jangan mau ditipu lagi. Kemudian yang terakhir, bagi aparat penegak hukum, saya kira ini mungkin bisa jadi bukan karena Bahar adalah cucu Nabi, sehingga ada semacam itu tadi ya, asimetri kekuasaan, sehingga katakanlah Bahar kok bisa dapat keringanan sehingga tidak langsung ditahan dan bahkan ditawari atau diberikan kesempatan restoratif justice. Mungkin bukan karena dia cucu Nabi, tetapi ini mengingatkan saya pada apa yang pernah diulas sama Guru Gembul tentang fenomena munculnya Rizik Syihab, di mana ini sengaja didesain, disetting oleh pihak berkepentingan di dalam kekuasaan untuk memanfaatkan kelompok ini. Kalau dulu adalah Rizik Syihab melalui PAM Swakarsa, bisa jadi masih ada oknum yang merasa ini Bahar Sumed masih bermanfaat untuk dimainkan di wilayah kekuasaan. Dan saya kira permainan seperti ini jangan diterus-teruskan. Itu saja Kang Charlie, Kang Tubagus Mogi, terima kasih banyak. Saya senang sekali di diskusi ini. Ya, perbandingannya tadi Gus Logi sangat jauh sekali ya. Artinya cucu asli yang notabene itu sudah diperingatkan oleh pejabat lain untuk berlindung, namun beliau tetap tidak mau berlindung dan tetap kekeh untuk barisan paling depan walaupun diserang oleh beberapa negara gitu ya. Beda dengan cucu palsu gitu ya, yang sekarang justru ingin mendapatkan perlindungan dari mamahnya gitu ya. Ini sangat bertolak belakang sekali gitu ya. Jadi ini membuat ya malulah dengan apa yang diucapkan ke publik gitu ya terkait sosok Pak Bahar bin Smith ini. Baik, terima kasih Tubagus Mogi dan terima kasih Gus Logi yang sudah mengisi waktu kita pada malam hari ini. Kita akan menunggu lagi nanti tanggal 12 Maret bagaimana situasi dan kondisi terkait tentang perkembangan kasus Bahar bin Smith. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Logi, Gus Logi. Nanti saya nge-WA Kang Tubagus.